Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ada di kediaman rumah Bapak Abdullah, pemilik atau pembuat patung-patung. Ini asli orang Jabung, Pak Abdullah ini. Orang Lampung Timur yang punya kreativitas yang tinggi. Ini bisa kita lihat di video-video yang tadi mungkin teman-teman lihat. Bisa pesan juga kalau mau modelnya atau wajah siapa. Ini kita lihat aja seperti ini patungnya. Kita lihat terus videonya. Nah, ini merupakan ekonomi kreatif yang buat kita nanti bisa support terus. Kita sekarang lihat lagi cara membuat patung dengan sebongkah kayu. Bisa jadi buat patung siapa nanti kita lihat. Teman-teman, ini kita langsung sama Pak Abdullah ini. Iya. Ditemenin Pak Abdullah yang memang ahlinya buat patung dari Desa Negara Baten ya Pak? Iya, Jabung. Jabung. Orang Jabung, jangan salah, kreativitasnya sangat tinggi dalam pembuatan patung. Ini contoh besar. Saya mengagumi, dan saya udah banyak di Jabung sana, banyak tahu persis masyarakatnya. Kemudian ibu-ibunya juga ahli-ahli buat UMKM, dan ini untuk ekonomi kreatifnya UMKM yang seperti yang kita lihat. Kita ikutin terus, teman-teman nonton terus nih. Nanti Pak Abdullah bisa banyak jelasin tentang mungkin ada patung lagi ya Pak ya? Banyak ya. Ini salah satunya. Mungkin teman-teman bisa lihat ini aja, udah lihat fotonya aja, nggak perlu saya jelasin, udah tahu deh siapa orang. Ini kita dari Jabung. Kita ingin menghilangkan yang namanya stigma negatif Pak ya, yang berkenaan dengan Jabung. Nah, kita mencoba untuk berkarya bahwa di sisi lain Jabung itu ternyata orang-orangnya banyak kreatif. Nah, salah satunya ini namanya seni otodidak Pak. Ini tidak melalui sekolah, hanya bakat gitu. Ini kita mencoba, kalau kemarin kita mencoba membuat patung Gubernur Lampung, Pak Arinal. Ini kita mencoba membuat yang pernah di serah terima di desa. Iya, di Desa pada saat bantuan itu ya, pada saya pernah ikut tuh. Peresmian jalan dari Perapatan Pugung ke Jabung Pak. Pak Abdullah juga yang ngerahin waktu itu. Waktu itu kita mencoba rakyat jelata atas nama masyarakat Margas Kampung ingin memberikan hadiah kepada gubernur yang telah memberikan hadiah jalan kepada masyarakat di Jabung Pak. Kasihlah hadiah patung. Kita mencoba memberikan hadiah patung Pak Arinalnya. Buatan Pak Abdullah. Iya, buatan. Kayunya kayu apa itu Pak? Kebetulan kemarin itu kita mendapatkan kayu. Kayu itu sudah roboh. Kayunya itu kayu kamelina Pak. Tapi usianya sudah sangat tua. Sudah terkelupas. Kemudian sebagian sudah ada yang dibakar juga, tapi di dalamnya masih bagus Pak. Termasuk ini kayunya? Termasuk ini Pak. Kayu melina? Kayu kamelina. Kamelina. Dikenal dengan orang bilang itu jati putih Pak. Jati putih. Karakter kayunya itu seratnya sangat lembut, halus, dipahat juga sangat, dan kayu itu juga tidak dimakan nonor Pak. Gitu. Tadi ngobrol di bawah ya, kalau nggak salah buat patung Ibu Husni Halim juga ya, Wakil Gubernur juga. Ada juga patung Wakil Gubernur, Bu Nuni. Kemudian ini juga kita mencoba membuat dari bongkahan kayu yang sama. Kita juga jadi tiga orang. Kita ingin menghadiahkan kepada Bapak Presiden. Luar biasa. Yang Bu Nuni dalam proses sudah jadi seperti ini juga, setengah jadi. Bu Nuni sedikit lagi tinggal penghalusan, tetapi kemiripan sudah bisa kita lihat Pak. Luar biasa ya. Ini tinggal sedikit lagi, tinggal penghalusan.
Ini nanti rencananya bersama anak-anak IJS, Pak, yang akan menghantarkan ke Ikam Jabung Sai. Ya, saya kenal banyak sama teman-teman itu. Alhamdulillah, Pak. Itulah pemuda-pemuda Jabung yang menjadi relawan, yang terus serta memikirkan bagaimana caranya Jabung bisa bangkit. Betul. Saya kenal banget sama mereka. Iya. Dan mereka juga kreatif. Ada yang buat ekonomi kreatif tentang bongkahan untuk batok kelapa. Jadi itu ada di video saya waktu itu. Oh iya. Saya lupa namanya, kok nggak salah Mas Ari ya. Ari, Yogi, Sapri, mereka juga anak-anak Jabung yang kreatif, Pak. Luar biasa ya Jabungnya. Mungkin untuk yang patung Bu Usnia Halim, Bu Wagub, mungkin di video berikutnya kali ya. Oh bisa. Ini kita coba fokus dengan yang ini nanti sampai dengan selesai, ya karena ini prosesnya nanti agak banyak debu, Pak. Gitu, Pak. Iya. Terus apa programnya, Pak, setelah mungkin Bu Wagub, atau mungkin punya program lagi patung apa yang mau dibuat? Kalau nggak salah tadi ada yang untuk Kodim apa? Burung elang ya? Oh, burung elang itu karena kebetulan dari udah jadi. Kodim biasanya setiap tahun memberikan cenderamata kepada Pangdam, itu adanya di galeri, Pak, di depan BPJS 21. Oh iya, di sana. Kita pamerkan di Kota Metro, Pak. Kalau di Jabung itu. Jadi made in Jabung taruh di sana. Iya, jadi made in Jabung kita promosikan di kota. Mungkin saya nanti boleh ya lihat sana ya. Boleh, Pak. Di sana banyak patung-patung. Banyak sekali patung-patung, Pak. Ada. Tapi di sana banyak itu kan karena ada khusus dari kita ini kan membuat patung dari akar, Pak. Contohnya ini kan akar kecil yang nggak berguna, yang kalau kita bakar saja nggak bisa untuk merebus air, mendidihkan air 1 galon. Kalau kita buatkan karya seni, jadinya seperti ini. Dan karya-karya lain di dalam juga. Tapi yang di depan BPJS itu nggak ada tokoh? Ada tokoh. Karena di sana itu pernah ada satu patung yang dijadikan sebagai cover buku Jabung Untold Stories. Di sana ada tokoh, tapi tokoh Lampung, Pak. Bukan nasional, bukan ya? Pahlawan Lampung. Iya, nanti saya sempetin lihat ke sana. Iya, Pak. Karena ini dari Lampung, kita kasih ciri khas Lampung. Kalau untuk wajah, ya ini tinggal kita menggunakan banyak menggunakan amplas, Pak. Karena kadang-kadang ini kan kalau kita nggak menggunakan amplas, banyak kelihatan kasar gitu. Bagi waktunya sama sih, bagi waktunya. Karena namanya hobi, Pak. Sama ketika kita kayak mau nganter ngelihat ada air di situ banyak ikan, berhenti, Pak. Pengen mancing dulu. Karena hobinya di sini kadang-kadang selesai nganter badan nggak kerasa capek gitu. Gitu. Kadang sambil ngopi nunggu maghrib gitu kan. Ini kita lihat foto aslinya. Foto aslinya itu kita lihat guratan-guratan ini ya. Guratan dari 2 dimensi ini kita akan ubah ke 3 dimensi. Ini kalau itu kan datar. Nah, ini harus ada apa ya? Legoknya gitu kan. Dia harus masuk gitu kan. Kalau kita lihat di sini, ini kan kalau kita pegang begini kan datar, Pak. Kalau di sini nggak bisa datar, di sini harus agak ini. Kemudian pembuatan patung ini juga kita nggak hanya fokus dari depan, kita juga bisa lihat dari sampingnya kira-kira sudah pas atau belum gitu, Pak. Kadang-kadang
Kalau kita hanya fokus dari depan, ininya kurang antara jarak alis ini ke pelupuk matanya ini, nanti ini kurang, Pak. Gitu. Kemudian dia di sini ini kan aslinya ini kan kalau kita lihat sini kan kurang kelihatan, kalau di sini kan kelihatan. Nah, di sini kita harus kayak mana ya? Kita kadang-kadang sambil ngobrol dengan orang kita ngelihat, oh bentuknya seperti ini. Kalau kita merasa kurang pas, besok kita rubah lagi. Gitu. Kita rubah lagi. Kalau seandainya dirubah nggak taunya, maaf ngomong ibaratnya daging apa kurang dikit, cara nambahin itunya kayak mana? Dengan kecoak karena terlalu kelegoan misalnya. Iya, terlalu legok, Pak ya. Jadi nanti kalau dia legoknya nggak seberapa, itu kita bisa menggunakan amplas, misal seperti ini, Pak. Ini kalau legok, ini kita ambil sedikit, Pak. Di sini kita ambil sedikit sehingga yang legok salah tadi itu bisa tertutupi. Kita pakai amplas. Kalau misalnya dia terlalu dalam, kita pakai amplas yang nggak kasar, amplas 120. Tapi kalau misalnya untuk membuat supaya ini tidak terlalu kaku, ini kan seperti ini, Pak ya. Ini kelihatannya terlalu kaku. Di sini seharusnya dia ada agak bulat sedikit gitu, Pak. Kita pakai amplas 400. Jenis-jenis amplasnya. Jenis-jenis amplas kita ini. Nah, seperti ini, Pak ya. Ini harusnya dia agak ayunannya itu agak seperti ini, Pak. Nah, supaya bekas ini tidak kelihatan, ini kita ambil sedikit-sedikit, Pak. Nah, sambil kita tidak boleh keluar dari pakem awal. Kita harus sumbernya itu harus tetap kita lihat terus supaya tidak ada nanti lari ke tidak sama persis gitu. Sama ketika seperti ini. Ini semua kita amplas semua. Bahkan ini yang bagian rambutnya harus detail betul, Pak. Gitu, kalau bisa kelihatan helai demi helai. Gitu. Sehingga ketika kita agak gini kan ya, ini kurang. Ini harusnya agak legoknya itu bagian sini. Nah, maka kalau untuk legok seperti itu ternyata kurang, kita bisa ambil pakai pahat lengkung. Di sini ngambilnya nggak bisa sekaligus, kita ambil sedikit-sedikit karena ini tinggal untuk mencari kemiripan. Karena ini patung wajah, gitu kan. Ini nggak bisa sekaligus. Sekarang ketika kita santai, kita lihat, oh ini kurang, bagian telinganya kurang sedikit. Nah, mulai akan ketahuan ketika kita nggak terlalu fokus betul melihat ini, Pak. Kadang kita lihat ke objek lain dulu, kembali. Oh ini yang kelihatan, ini kurang masuk, ini kurang keluar. Gitu. Iya, dia perlu ada itu ya. Iya. Dan ini nanti kalau sudah selesai semua, ini kan kita buat warna-warna seperti ini. Ini kan ada yang putih, ada yang agak coklat, sangat coklat. Ini tuh membedakan. Oh, yang ini yang kurang, maka kita ambil kembali, gitu, Pak. Seperti ini kan kurang legok, Pak, di sini. Kalau kita melihat aslinya, gitu. Bahkan kadang-kadang kita menggunakan kikir kayu, Pak. Gitu. Kikir kayu ini untuk kita membuat di sini agak dalam sedikit, Pak. Itu ya. Karena kalau kita menggunakan pahat kurang pas. Nah, di sini kan ada satu lagi, Pak, garisnya. Karena ini bentuknya itu 3 dimensi berbeda. Kalau kita bukan yang kayu persegi, Pak ya, kita dari akar. Kalau akarnya bebas, Pak. Bentuk akarnya bebas. Istilahnya kita melihat karakter akar itu, oh akar ini kalau kita misalnya
begini kan, nggak pas gitu kan, kita harus bentuknya sesuai dengan oh ternyata kalau wajahnya taruh di sini nggak pas, di sini pantasnya untuk bagian rambut atau penutup kepalanya, wajahnya di sini kayak gitu.